Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa As-Sakinah TV yang saya hormati, kembali kita bertemu di pertemuan yang kedua ini. Tentunya kita kembali melanjutkan aktivitas kita yang baik, yang salah satunya adalah menuntut ilmu. Tema kita pada kali ini adalah tentang bersyukur. Namun sebelum saya melanjutkan atau melangkah lebih jauh, saya akan menceritakan dulu sebuah cerita yang pernah terjadi di zaman Umar ibn al-Khattab, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ceritanya, suatu hari Umar bin Khattab ini berjalan di pasar. Nah, ketika berjalan di pasar itu, dia melihat ada seseorang yang sedang berdoa. Doanya itu kedengaran oleh beliau. Apa bunyi doanya? Bunyi doanya adalah Allahumma ja'alni min ibadikal qalil, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku tergolong ke dalam hamba-hambamu yang sedikit. Ya Allah, jadikanlah aku tergolong hamba-hambamu yang sedikit. Diulang-ulang doa ini oleh si lelaki tersebut. Maka Umar bin Khattab belum pernah mendengar doa ini. Dia pun bertanya, "Wahai saudara, dari mana engkau mendapatkan doa seperti ini?" Ini pertanyaan Umar bin Khattab ini wajar ya, karena doa ini memang Rasulullah tidak pernah mengajarkannya, ya, sahabat-sahabat yang lain pun juga tidak pernah mengucapkannya. Hanya orang yang dia temui di pasar ini yang baru sekali Umar bin Khattab mendengarkan doa seperti ini. Lalu lelaki tersebut menjawab, "Wahai Umar, apakah engkau tidak pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur." Ini firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surat Saba ayat 13. Jadi ternyata lelaki ini berdoa seperti itu, meminta agar dijadikan golongan yang sedikit, karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang bersyukur kepada Allah itu dari para hamba-hambanya itu sangat sedikit. Makanya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai atau termasuk golongan yang sedikit tersebut. Mendengar jawaban lelaki ini, maka Umar pun sadar dan bahkan dia menangis dan berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai Umar, sepertinya orang-orang lain itu lebih paham agama daripada kamu, wahai Umar." Saudara-saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bersyukur ini adalah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada semua umat Islam, kepada semua orang yang beriman. Tetapi anehnya, sebagaimana yang Allah sendiri telah katakan tadi, bahwa yang bersyukur kepada Allah itu ternyata sangat sedikit. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa itu bersyukur? Mungkin Anda akan mengatakan bahwa bersyukur itu bisa jadi adalah banyak mengucapkan Alhamdulillah. Atau ada barangkali pula di antara Anda mungkin menjawab, bilang terima kasih kepada Allah kalau dapat nikmat. Ya, mungkin itu salah satu bentuk dari bersyukur, yakni bersyukur dengan lisan. Tetapi apa sebenarnya yang dikatakan dengan bersyukur itu? Bersyukur itu yang sebenarnya adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk hal-hal yang disenangi oleh Allah.
menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah. Sedangkan kufur yang merupakan lawan daripada syukur itu adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk hal-hal yang dibenci, apalagi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara para pemirsa As-Sakinah TV rahimakumullah. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan nikmat yang Allah berikan, ya, baik berupa kesehatan tubuh Anda, baik pakaian yang telah Anda beli, ya, baik air yang ada di rumah Anda gunakan misalnya untuk wudhu, untuk sholat. Nah, sholat, wudhu itu adalah hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda menggunakannya untuk itu, berarti Anda telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anda telah mensyukuri nikmat pakaian, telah mensyukuri nikmat kesehatan, telah mensyukuri nikmat air yang telah Allah berikan kepada Anda. Tetapi kalau misalnya Anda gunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada Anda untuk misalnya mengadakan pesta minum-minuman keras misalnya. Walaupun teman-teman Anda senang, ya, Anda jamu mereka dengan minuman keras, mabuk semalaman, ya, tetapi itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti Anda telah melakukan kufur nikmat, telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita saudara, kalau kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Dia mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur kepada nikmatku, maka pasti akan aku tambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah. Firman Allah tentunya pasti benar. Firman Allah tentunya tidak akan berdusta. Janji Allah pasti benar. Janji Allah tidak akan berdusta. Apalagi di sini, ya, Allah mengatakan dengan la azidannakum, ya, pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu. Jadi itu sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan terjadi kepada siapa yang mengamalkan ayat ini. Artinya siapapun yang bersyukur pasti akan merasakan nanti tambahnya nikmat dari Allah. Tapi siapa yang kufur, maka dia akan merasakan juga, ya, azab Allah yang sangat pedih. Saudara-saudara para pemirsa As-Sakinah TV rahimakumullah. Nah, terkadang, ya, kita melihat dalam hidup kita ini mungkin ada kekurangan-kekurangan. Ada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat orang lain itu kayaknya kok lebih senang dari kita. Kayaknya kok lebih bahagia dari kita, lebih mewah hidupnya dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang kita menjadi tidak bersyukur. Dan bahkan sebagaimana Allah katakan tadi, banyak daripada hamba Allah itu yang tidak bersyukur. Untuk menyikapi hal tersebut, sebenarnya ada resep dari Rasulullah SAW supaya kita tetap bisa mensyukuri nikmat Allah kepada kita. Kita tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak tergolong ke dalam orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah dan tidak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah resep dari Rasulullah tersebut? Maka insya Allah akan kita lanjutkan nanti di episode selanjutnya. Silahkan terus tunggu tayangan-tayangan dari channel As-Sakinah TV. Mudah-mudahan apa-apa yang disiarkan oleh channel As-Sakinah TV selalu membawa manfaat bagi umat, membawa keberkahan bagi negeri kita,
sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.